kita hari ini akan masuk pembelajaran tentang sumber tenaga darurat dan klimatologi. Namun sebelum itu Bapak akan kasih semangat sama kalian ya, supaya semangat belajar. Bapak seperti biasa, Bapak sampaikan ya. SMK bisa, SMK ya, SMK bisa, SMK juara. Betul. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Giat. Silakan. Siap, Kak. Para kawan-kawanku, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita hidayah, anugerah berupa ilmu. Insya Allah kita hari ini akan belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berguna di kemudian hari kelak. Ya. Sebelum itu Bapak akan mengabsen kalian dulu. Hadir semua ini? Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau demikian Bapak juga tetap akan mengabsen kalian. Siapa tahu ada yang berhalangan hadir. Ya. Angga Pramana? Ya, Pak. Dian Ayu? Saya Pak. Elianus? Ya, Pak. Faisal? Ya, Pak. Dian? Ya, Pak. Hendy Nurtai? Ya, Pak. Ika Triana? Saya Pak. Isman? Siap, ya, Pak. Muhammad Arif? Ya, Pak. Fadlin? Ya, Pak. Putra? Ya, Pak. Rafli? Ya, Pak. Rahmat Kuryadi? Ya, Pak. Rani? Saya Pak. Yiheskir Simanjuntak? Siap, hadir, Pak. Yoga Triwayono? Hadir, Pak. Oke, berarti ada semua. Untuk yang kelompok A ini sudah hadir. Alhamdulillah, kita masuk kepada pembelajaran berikutnya ya. Sebelum ke sana, Bapak ingin bertanya, siapa yang ingat atau ada nggak yang ingat tentang apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Siap, saya, Pak. Oh, siapa? Isman, silakan. Siap. Pembelajaran yang lalu adalah tentang sejarah metodisme, Pak. Oh, masih ingat? Pak. Itu ya, ingat ya? Ya, silakan. Terima kasih. Ini Isman. Terima kasih. Berarti ingatan kalian masih segar dalam mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Nah, minggu hari ini atau pembelajaran kita hari ini ya adalah tentang sumber tenaga kerja. Kita lanjutkan pada prinsip kerja motor diesel. Oke, prinsip kerja motor diesel. Ini kita lanjutkan ya. Kompetensinya adalah ya, di sini dasarnya memahami prinsip kerja motor diesel ya, memahami prinsip kerja motor diesel. Nah, ini adalah tingkat pengetahuannya, artinya yang harus kalian pahami tentang motor diesel itu sendiri. Nah, yang paling mendasar tentang keterampilan yang harus kalian miliki adalah mengidentifikasi bagian-bagian utama motor diesel. Ya, nanti ada tugasnya Bapak berikan berupa lembar kegiatan peserta didik untuk kalian. Itu yang sudah Bapak bagikan baik di media WhatsApp grup atau di Google Classroom. Ya, sudah kalian print itu LKPD-nya? Sudah Kita sama Bapak dulu. LKPD ya itu. Mana? Ah iya. Berarti udah kalian print ya? Nah, terima kasih kalau gitu ya. Nah, inilah sumber atau kompetensi yang ingin kita capai ya, yang ingin kita sampaikan hari ini, yang Bapak sampaikan tentang
memahami apa itu sebenarnya motor diesel itu sendiri. Ya. Kemudian ini indikatornya apa tentang memahami motor diesel itu? Ya. Indikator yang kita lihat, ya, mengidentifikasi prinsip kerja motor diesel. Karena di sini tadi kan memahami ya. Kemudian ini menganalisis bagian-bagian utama motor diesel. Yang dianalisis ini di tingkat keterampilan tadi, ya. Nah, kemudian tingkat keterampilan yang harus kalian miliki nanti adalah menunjukkan keterampilan mempersepsi bagian utama motor diesel. Di motor diesel itu ada beberapa bagian utama yang harus bisa kalian tunjukkan. Ya, nanti bisa disimpulkan hasil pengujiannya dituliskan di LKPD itu. Ya. Kemudian menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu kuantitas yang terukur. Artinya apa? Kalian nanti bisa ya, menampilkan kinerja dan ketika kalian mengidentifikasi bagian utama motor diesel pada traktor roda 2 itu, ya, kalian betul-betul tunjukkan bahwa kalian itu bisa bekerja, bisa mengidentifikasi. Ya. Yang ketiga, ini sama menunjukkan keterampilan menalar, tetapi di sini ada mandiri. Kolaboratif itu artinya bekerja sama sesama teman sekelompok dan antar kelompok. Ya. Kemudian bisa mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikannya di mana? Ketika nanti diskusi, ya, kalian sampaikan apa yang kalian mau diskusikan tadi, bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat, ya, ini tujuan dari memahami motor diesel tadi, ini tujuan pembelajarannya. Ya, melalui penjelasan dan praktek identifikasi prinsip kerja motor diesel, diharapkan kalian peserta didik mampu untuk mengidentifikasi prinsip kerja motor diesel dan menganalisis apa saja yang menjadi bagian-bagian utama dari motor diesel. Ya. Kemudian, ya, ini materi kita masih sama dengan yang tadi. Tadi ada kata memahami di depannya. Cuma kita lihat pokoknya prinsip kerja motor diesel seperti apa dia. Kemudian bagian-bagian utama motor diesel. Ya. Pertanyaannya, ya, apa itu motor diesel? Ada yang tahu? Paham? Ada yang mengerti? Apa itu motor diesel? Menurut kalian? Ada yang paham? Ya Pak. Iya, kiatnya apa? Motor penggerak alat berat Pak. Ya, penggerak alat berat salah satunya. Siapa lagi? Ada yang tahu? Yang ada di lingkungan sehari-hari. Itu yang ada di sana itu apa? Traktor Pak. Itu termasuk nggak? Termasuk Pak. Ya. Kemudian ada lagi yang di sekitar rumahmu, lingkunganmu. Kalau mobil ngangkat sawit itu pakai apa? Mesinnya. Mesin apa? Ada nggak orang bawa truk ngangkat sawit, mesinnya mesin bensin? Ada tapi jarang ya. Nah itu maksudnya. Jadi yang ada di lingkungan itu harus jadi perhatian. Oh ini motor diesel ini yang pembelajaran kemarin. Secara motor diesel sudah kita pelajari. Ya ditemukan oleh motor diesel pada tahun 1892. Udah. Jadi yang ada di lingkunganmu apalagi selain tadi alat berat yang dibilang temanmu ya. Kemudian ada lagi yang bilang traktor. Ada lagi di rumah punya mesin. Kalau mati lampu PLN, apa itu mesinnya? Diesel ya? Di engkol begini ya? Apa yang ditarik? Ya dekor. Kalau yang ditarik itu mesin bensin, genset ya? Ya. Jadi jangan salah ini ya. Lalu bedanya mesin bensin dengan mesin diesel itu apa? Siap, ya Pak. Ya, silakan. Siap. Perbedaan motor diesel dengan bensin hanyalah bahan bakar ya Pak. Bahan bakar ya. Dan kalau motor bensin menggunakan apa?
traktornya. Kemudian traktor untuk bajak sawah, ya. Karena kita SMK-nya pertanian, traktor bajak sawahnya itu ya ada Kwik, ada Yanmar, ada dompet, ya, macam-macam. Itu pertanyaannya, ya. Kemudian sebagai penyemangat untuk kalian, ya, apapun yang kalian tahu tentang pengetahuan motor diesel itu, ya, pelajari dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menambah wawasan. Paham? Nah, ini kita masuk pada pengertian dari motor diesel itu sendiri. Motor diesel disebut juga motor bakar atau mesin pembakaran dalam karena perubahan tenaga kimia, ya, kimia dari mana? Bahan bakar menjadi tenaga mekanik dilaksanakan di dalam mesin itu sendiri. Ya, paham? Paham. Ya. Kemudian ini Bapak nanti akan menunjukkan contohnya sama kalian. Ya. Kita lihat seperti apa motor diesel itu. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia tadi disebutkan yang sebelumnya, energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Tadi energi kimia itu di dalam pembakarannya dia dengan memanfaatkan udara yang ada pada udara luar dimasukkan ke dalam ruang bakar, kemudian terjadi tekanan tinggi. Karena tekanan tinggi terjadi temperaturnya tinggi, kemudian volumenya berkurang. Karena berkurang maka terjadi ledakan. Kemudian ketika piston bergerak, yang berputar apa? Ketika piston bergerak, yang berputar apa? Poros ekor. Nah, kalau poros ekor berputar, terus gelembung yang diputar apa? Kalau di motor diesel itu ada bagian. Itu apa namanya? Puli. Ya. Piston bergerak. Paham? Paham. Ini ada piston, tapi bukan piston diesel, pistonnya bensin. Bapak kasih aja begini. Ya. Nah, ini begini piston. Dia begini mestinya. Dia bergerak gini. Tapi dia lurus, translasi, gerak lurus ya ke bawah. Nah, kemudian ini yang diputar ini, yang berputar apa di sini? Poros poros ekor ini kemudian akan mutar sambungnya kemana? Ke puli. Puli ini pakai apa? Baget atau pakai bel, ya. Kemudian yang diputar apa di sini? Kalau di sepeda motor apa yang diputar? Rantai. Rantai itu muter apa? Rantai yang diputar itu apa di belakang? Kamu naik kereta? Roda. Yang diputar itu bukan bensin, roda. Benar? Nah, itu contoh pistonnya seperti ini. Dia punya ring. Ya, ini Bapak jelaskan dulu satu-satu. Yang paham, namanya masih kelas 10 ya. Kelas 10 itu ya memang harus baru masuk, baru belajar ini kan. Kemudian yang kedua, energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia pembakaran dari bahan bakar solar dan oksigen. Ya, udara yang kita hirup ini di luar, ya. Kalau hirup udara gitu kan. Kalau mencium makanan gini, ya, macam kucing. Mencium makanan begitu. Jadi ini udara yang luar ini udara yang kita hirup mengandung oksigen. Dari mana oksigen? Seperti yang sebelumnya di apa? Itu ada oksigennya di luar. Apa yang menghasilkan oksigen dari luar? Pohon, betul. Ya. Apalagi oksigen itu ada keluar dari knalpot nggak? Nggak ada, ya. Karena yang keluar dari pembakaran itu adalah CO2, karbon dioksida. Itu yang juga membahayakan saluran pernapasan, ya, kesehatan, ya. Nah, energi kimia itu
udara tadi kan dimasukkan dalam piston, ya. Kemudian terjadi di situ dimempatkan. Bagaimana cara mempatkan udaranya? Dengan kompresi tadi. Di dalam motor diesel itu langkahnya ada 4. Motor diesel dan motor bensin itu sama, langkahnya sama. Yang membedakan adalah bahan bakar dan satu yang pakai busi, satu nozzle. Kalau busi itu ya bentuknya seperti ini busi ya, yang ada di sepeda motor busi, yang ada di genset di rumahmu yang menggunakan motor bensin ini pakai busi, paham ya? Kemudian di mana lagi pakai busi ini? Semua motor bensin yang menggunakan bahan bakar bensin, maka menggunakan busi. Inilah busi, pemantik api listrik, ya. Jadi kalau nanti dari oil dimasukkan di sini, kemudian dia akan keluar di sini apinya, jangan kau pegang, nyetruk, ya. Nanti kalau nyetruk gini-gini, iya kan? Ya. Ada yang tahu ini apa tadi? Busi. Bukan besi kan? Bukan. Besi, tapi busi namanya. Ya, makasih. Ya. Kemudian, ya. Percampuran tadi ini prinsipnya seperti itu ya. Ini prinsip kedua ya. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia dari udara yang bercampur dengan bahan bakar di dalam ruang silinder. Ruang silinder itu disebut dengan ruang bakar. Kemudian yang ketiga, pembakaran pada mesin diesel terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Ya, karena temperaturnya tinggi. Ya, kalau pada motor bensin tadi menggunakan busi, kalau pada motor diesel itu menggunakan nozzle. Oh, tadi masuk kuliahnya tahu ya dengan nozzle. Ya, nozzle itu fungsinya untuk apa? Untuk Menyemprotkan bahan bakar. Contohnya seperti apa? Pernah menyetrika? Kalau pernah nyetrika menggunakan alat wangi, pelebut wangi menjadi satu, maka refresh. Dan disemprotkan jas itu berkabut atau muncrat aja. Kalau dia muncrat berarti nozzle-nya bermasalah. Ya, itu dia contohnya. Kemudian hingga mencapai temperatur nyala. Karena temperaturnya tinggi, ketika nozzle menyemprotkan bahan bakar, apa yang terjadi? Ledakan atau pembakaran. Contoh, kalau tadi yang untuk pakai nyetrika tadi, kita isi solar, kemudian kita semprotkan, kemudian kita pegang mancis, just gini, begitu jep, kira-kira bunyinya seperti apa? Seperti meletup ya? Seperti itulah yang terjadi kalau pada piston, ya. Ini. Karena terjadinya ketika magnet tembak kompresi, langkah usaha terjadi ketika sesaat sebelum sampai pada TM. Apa TM itu? Titik mati. TMB? Titik mati. Ya, bagus. Ya, titik mati atas, titik mati bawah. Bapak hebat ini. Saya tepuk tangan dulu. Udah paham, padahal ini kan baru masuk ya. Sebenarnya baru berapa semester ini kan dari bulan Juli kemarin, karena COVID kalian juga didaringkan juga. Baru ini bulan Agustus, ya. Udah 1 bulan itu sudah sehat, termasuk hebat. Masuk dulu pakai ini. Saya sudah nggak SMK seperti ini. Ya, ya. Kita baru kenal ini berapa bulan yang lalu. Ya, melalui daring ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, langkah kerjanya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Langkah kerjanya itu sama dengan motor bensin. Ada 4 fase, ya. Lihat nih. Pada dasarnya sistem kerja mesin diesel punya 4 fase. Langkah kerja dalam satu
Siklus. Siklus itu apa siklus diesel itu? Siklus udara konstan. Artinya udara tetap. Ya, konstan. Ya, itulah siklus di diesel. Nah, ini langkah kerjanya. Bisa terbaca? Satu langkah apa? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Langkah buah. Ada yang tahu kira-kira langkah hisab? Hah? Langkah hisab? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Belum ya? Nah, nanti ada videonya, tapi ini Bapak jelaskan sekilas saja. Ya. Mau nonton video? Nanti ntar lagi. Nih, lihat. Langkah hisab, karena kita belajar yang motor diesel. Di sini ada klem. Di sini ada klem. Di sini ada nozzle. Dan yang akan menyemprotkan bahan bakar. Klemnya itu seperti apa? Bapak bawa contoh. Ini klem, ya. Yang satu di sini, yang satu di sini. Kalau ini silinder, satunya di sini, satu di sini. Paham ya? Paham. Apa tadi? Klem. Bahasa Indonesia katup. Katup atau klem? Ya. Kalau bahasa pasarnya klem, ya, sama dengan katup. Bahasa Inggrisnya apa? Palping atau palp, ya. Paham ya? Paham. Ini dia. Ya, jadi langkah hisab, ya. Langkah pertama, ketika piston ini berada di titik tema, nih kita jelaskan satu hisab. Hisab dan tema turun ke TMB, ya, ke TMB. Nah, katup pemasukan terbuka, ya, terbuka open. Ini close, tertutup. Ini buka, ini tutup. Ya, piston akan ke bawah sampai di sini nanti, ya. Nah, ini terbuka, ini tertutup. Ini nozzle. Kan? Karena dia ke arah ke bawah, dia akan nyedot. Apa yang disedot? Udara. Ya, sedot. Kemudian baliknya ke atas dari TMA dan TMB, ya, menuju TMA terjadi langkah yang kedua, kompresi, ya. Ini kompresi, ya. Ketika dia didorong ke atas, nah, udara yang dimanfaatkan tadi, ya, semakin volumenya semakin berkurang karena didorong ke atas sampai di sini. Biasanya piston itu seperti ini, ya. Ini lihat piston Bapak tunjukkan ini. Ini piston ini. Ini di sini datar, tapi ada coakannya dikit, ya. Kalau dia di diesel dia agak lebar, karena ini piston bensin, ya. Di diesel itu agak lebar coakannya. Fungsinya itulah volume semakin menyempit, udara tadi yang bertekanan nyampe di pada posisi di sini, ya, didorong oleh piston sana kompresi di sini. Coakannya kecil, di sini berkumpul. Sesaat mencapai titik mati atas, nozzle akan menyemprotkan bahan bakar. Maka dengan semprotan bahan bakar tadi, volumenya semakin kecil, tapi suhunya tinggi, tekanannya tinggi, maka terjadi ledakan. Berikutnya menuju ke bawah lagi, dari TMA menuju TMB, terjadi langkah usaha. Ini yang ketiga. Nah, di saat tadi langkah kompresi, ya, ini tertutup klem.
klep. Klep yang dua ini masih posisi tutup. Kalau begitu langkah isap, yang satu buka, jedot, ya. Yang satu tutup. Ketika langkah kompresi ini naik ke atas, tutup. Dua-duanya tertutup. Ketika langkah usaha, ini masih tetap tutup karena akan terjadi pembakaran. Paham ya? Nah, setelah itu, langkah usahanya, maka dia ke bawah. Sisa-sisa di sini kan akan terjadi pembakaran di ruang silinder ini. Katakan di sini pistonnya sudah turun, ya, sudah turunnya di sini, ya, sampai pada TND. Kemudian dia akan didorong ke atas. Maka langkah selanjutnya apa yang terjadi langkah? Langkah buang, ya. Ketika langkah buang terjadi, maka klep pembuangan ini, ya, Bapak tunjukkan lagi sini. Klep buang ini akan terbuka. Klep yang pemasukan tertutup. Jadi dia keluar, ya. Terjadilah langkah pembuangan sisa-sisa hasil pembakaran di dalam ruang silinder, di dalam ruang bakar, ya. Sampai di sini paham? Ya, Jadi kalau langkah isap apa yang terbuka? Katup mana yang terbuka? Yang terbuka adalah katup hisap. Katup pemasuk. Ingat ya, yang sederhana saja. Klep ini kan ada dua. Klep ini ada dua. Satu klep masuk, satu klep buang. Sudah itu aja. Paham ya? Klep masuk, klep buang. Klep masuk, klep buang. Ya. Kalau di dalam pembelajaran, di dalam buku biasanya in, X, in itu masuk, X itu keluar. Ya, exit. Ya, exhaust. Saluran buang, exhaust. Kalau manusia ada juga saluran buangnya, kalau nggak ada saluran buangnya, ya, betul ya? Pokoknya kalau di dalam pembelajaran motor, setiap silinder itu akan memiliki dua katup. Ya, ada yang memiliki 4 katup. Pernah nggak lihat tulisan di mobil itu? Mobil sedan biasanya macam Toyota, ya. 16 valve. Paham nggak? Pernah lihat ini? Ada tulisannya di dinding mobilnya itu pintu mobil Toyota Toyota apa ya? Yang sedan ya. Itu tulisannya 16 valve. Itu 16 valve itu artinya 16 valve, 16 katup. Jadi setiap satu piston itu 4 katupnya. 2 buang, 2 masuk. Ya, 4. Kemudian 4 pistonnya. Berarti 4 kali 4, 16. Ya. Jadi 4. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya kalau seperti itu akan terjadi pemborosan bahan. Ya. Sampai sini ada mau nanya tentang yang langkah yang terus ini? Paham semua? Paham ya? Ya, paham. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah ini langkah kerja yang Bapak jelaskan tadi. Ini pistonnya. Nah, sama nggak? Sama. Ini gambar, ya kan? Ini asli, ya. Ini piston. Nah, paham ya? Kemudian yang ini dia. Nah, ini kan piston tadi ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Itu aslinya begitu. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan yang berputar itu apa? Ini begini putar. Jadi ketika piston di atas dia akan lurus. Ya. Ketika piston di bawah ini karena langkah induction stroke atau langkah hisap. Artinya apa? Ketika ini piston sudah sampai di bawah nih, yang warna biru
Paham ya? Paham. Kemudian dia berputar. Dia ke bawah. Ketika piston ke bawah, ini kartunya kan sampai sini nih. Nampak nggak? Terbuka ya kan? Kemudian ini yang tertutup. Akhirnya ini open, ini close. Ini buka, ini tutup. Buka, dia akan nyedot nyaranya ke bawah. Kemudian terjadi langkah kompresi atau kompresi stroke. Ya, ini putar udara di sini. Nah, piston udah mulai ke atas lagi. Piston menuju ke atas. Setelah itu, ini membakar klep tadi, yang ini posisinya udah nutup dua-duanya. Tutup. Paham ya? Ini udah nutup dua-duanya, tutup di atas. Nah, setelah itu kompresi berlalu, maka akan terjadi langkah usaha. Kapan ini terjadi langkah usaha? Ini kan kompresi mulai ke atas ini pistonnya. Seperti Bapak jelaskan tadi, ini naik ke atas. Nah, ketika dia menjelang beberapa saat sampai pada TMA, lihat ini terjadi ledakan. Ini gambarnya api. Ya, gambar api, piston nozzle menyemprotkan bahan bakar. Setelah itu terjadi kebakaran, meledak. Piston dari naik turun lagi ke bawah. Ini putar. Yang diputar adalah poros karena dia terus akan secara terus terjadi seperti itu. Gitu. Piston itu akan turun. Ini akan buka tutup nanti. Nah, ini di sini kan, ini akan buka tutup ini. Dia terus berputar. Makanya ada motor itu ada tulisannya RPM, revolution per menit. Putaran dalam setiap menit itu bisa terjadi 2000 RPM, 2000 kali putaran dalam 1 menit. Bisa kita seperti itu? Yang bisa cuma mesin ya. Kalau kita disuruh muter lapangan dua kali, ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi langkah usaha, akan terjadi pembuangan. Tadi Bapak jelaskan yang langkah keempat adalah langkah di sini ya. Ini piston ketika diketik NB di bawah, ini tadi NB, ini dia akan terdorong naik ke atas. Nah, klep yang ini tadi, ya, tadi ini nutup dua-duanya kan? Di sini ini satu nutup. Klep pemasukannya tertutup, yang terbuka itu yang terbuka. Jadi satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah ini berarti dia terbuka, maka akan keluar lewat sini. Exhaust valve. Lewatnya ke lubang kenal. Pahamkah sampai di situ anak-anak? Rani paham? Arif? Siapa namanya? Karena masih kelas 10 jadi belum terlalu ya. Rapli. Ingat, paham Rapli? Paham. Yoga. Kalau yoga sering ketemu jadi ingat yoga. Apalagi kalau ikan. Kalau cewek itu apa? Cuma 2, 3 ya. Akhirnya saya pikirkan. Udah? Pahamnya sampai sini? Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, kelebihan dan kelemahan motor diesel. Apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya apa coba? Kerugian apa kelemahannya? Bagus. Berarti tak perlu Bapak jelaskan secara detail, udah paham ya? Paham ya. Betul. Terima kasih ya. Udah? Itulah kelebihan dan kelemahan motor diesel. Nah, ini cara menghitung formula Pareto dan perbandingan kompresi. Ya, silakan. Nah, ini berikut dijadikan rumus untuk menghitung formula
dikali D pangkat 2 dikali N dikali N. Karena ini diubah, maka ada diameter dari silinder, ya. Nah, lalu seperti apa dia? Nah, ini dia. Contoh soalnya. Sebuah mesin satu silinder itu berarti mesin traktor kita, ya. Mesin traktor kita yang dibajak quick itu satu silindernya, artinya satu piston. Nah, memiliki dimensi diameter silinder sebesar 60 mm dan panjang langkah tadi apa? L, ya. Panjang langkah tadi L, kemudian besarnya sebesar 45 mm, artinya 45 pasca senti ya, panjang langkahnya, ya, panjang langkah piston. Kemudian 4,5 mili ya, 4,5 senti, karena dia menggunakan milimeter. Nah, berapakah besar peluit langkah pada mesin tersebut? Nah, jawabannya tadi rumusnya P/4 kali D kuadrat kali L kali N. L ini adalah panjang ini panjang langkahnya berapa? 5 ya. Kita lihat ya. Pi itu nilainya 3,14. Pi ya, pernah belajar matematika kan? Nilai Pi itu 22/7, artinya 3,14 konstantanya ya. Ini dibagi 4 ya, dibagi 4. 4-nya apa ini? Nah, karena tadi kan dari rumusnya kan pi r kuadrat dikali d pangkat 2, maka 2 r kuadrat tadi dikali d pangkat 2 maka jadi pi per 4. 2 kali 2 4. Kemudian kali 60. 60 tadi apa? Silinder apa? Apa ini? Silinder. Diameter silinder sebesar 60 mm. Karena dia pangkat 2 maka kuadrat 60 pangkat 2 kali 45 L ya, L. Kemudian ini satu ini dari mana? N ini apa tadi? N adalah jumlah piston. Silinder itu nih, sebuah mesin satu silinder, satu. N-nya berarti 1. Diketahui diameternya 60, panjang langkahnya 45 dan jumlah pistonnya 1. N itu jumlah piston. Kemudian ditanya volume langkah TL. Maka jawabannya adalah 3,14 dibagi 4 dikali 60 pangkat 2 dikali 45 dikali 1. Hasilnya 127,170 mm pangkat 3. Milimeter pangkat 3 ini sama dengan kubik. Betul ya. Maka cc-nya berapa ini ya? Berapa cc-nya? Begitulah kalau kalian punya sepeda motor, hitung langkah pistonnya berapa, cc-nya berapa, ini rumusnya. Paham? Paham. Nah, sederhana ya, nggak susah-susah. Ya. Kita lihat berikutnya, siklus diesel. Nah, tadi Bapak sampaikan tadi apa? Siklus diesel itu merupakan siklus udara pada tekanan konstan. Artinya udara yang dihisap ya konstan, nggak pernah berubah. Ya. Jadi kalau sekarang siklus 1, siklus pertama diesel nyedot, ngisap, siklusnya saya udaranya 10, ya kan? Nanti siklus 2 udaranya 8. Wah, itu angin. Ya. Pernah nggak dengar orang bilang supir-supir truk misalnya, waduh mobil masuk angin, nggak mau itu. Artinya apa? Ya. Udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran itu ya, melalui saringan udara ya, kan ada saringan udaranya kan? Diesel itu kan punya saringan udara juga kan? Iya, Pak. Bensin punya nggak? Apa? Sepeda motor punya nggak? Iya. Ada saringan hawa nggak? Iya, Pak. Ada. Jadi karena melalui saringan hawa itu kadang-kadang bahan bakar tadi karena bercampur udara
dia masuk angin. Kalau di dalam fluida itu namanya kapitasi. Ya. Kapitasi bercampurnya gelembung-gelembung udara dalam pipa. Ya. Makanya kalau diesel masuk angin di ekor layar, apa yang dibuka? Yang dibuka adalah pipe hold-nya, pipa holdingnya, pipa tahanannya dari tangki ke bahan bakar itu nanti biasanya ke nozzle, dibuka di situ terus dibuka di nozzle, dibuang, artinya dialirkan dulu, ya solarnya, dialirkan dulu, dibuang gelembung-gelembung udara sampai hilang, setelah itu dikunci lagi, setelah gelembung udara hilang dikunci, kemudian diekor lagi, baru dia mau di jadi mengatasi yang katanya masuk angin tadi, jangan kau ambil minyak angin terus kau ambil kue dikeroin, jangan, ya. Kalau itu orang masuk angin dikeroin si punggungnya, keroin, ya. Tapi kalau mesin diesel masuk angin, ya artinya ada gelembung-gelembung udara di dalam saluran bahan bakar itu dibuka dulu, dibuang anginnya. Setelah dia lancarkan alirannya, tutup, baru diekor. Jadi kalau susah diekor mesin di sini seperti itu. Jangan kalau masuk angin ini mesinnya, tolong menurunnya angin ini. Nggak cocok itu ya. Paham ya? Ya. Jadi udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu adalah konstan ya, nggak berubah-ubah. Nah, selanjutnya. Bagian-bagiannya apa aja? Ya. Pertama lihat blok atau silinder blok assembly. Itu adalah blok mesin. Ya. Blok mesin. Blok silinder itu blok mesin. Paham ya? Paham. Ya. Di atas blok mesin kalau di traktor itu ada geser. Kalau dicopot nanti kelihatan pistonnya. Yang tempatnya piston bergerak itulah blok silinder atau blok mesin. Ya. Yang kedua, silinder head assembly. Ya. Kepala silinder atau dead. Ya. Di traktor itu udah pernah Bapak tunjukkan tadi kan? Sebelumnya udah Bapak tunjukkan ya? Iya, secara logika juga sudah ditunjukkan itu. Walaupun sejarahnya kita kesini. Ya. Kemudian piston dan connecting rod. Artinya ini piston, ini connecting rod. Ya, paham ya? Ini piston, ini connecting rod. Paham ya? Paham. Ya. Kemudian ada crankshaft, poros tadi ada gambar 4 piston, di bawahnya ada muter. Itulah poros Kalau di sepeda motor itu ada bandulnya, pemberat. Kalau di diesel juga ada, ya, sama kan? Kemudian timing atau oil pan atau bak oli atau karter, tempatnya kita masukkan oli. Di bawah itu ada tangki oli, oil pan namanya, ya. Tempatnya oli itu namanya oil pan. Yang keenam, timing check assembly atau rantai timing. Kalau di mobil itu ada rantai timingnya. Di diesel ada rantai timingnya. Kalau nggak menggunakan rantai, biasanya menggunakan belt. Ya. Kemudian flywheel. Nah, tadi Bapak kasih tahu dulu. Flywheel itu kalau yang diputar tadi apa yang Bapak bilang? Kata kita bergerak. Yang diputar tadi apa? Poros ekor. Poros ekor berhubungan dengan uli. Nah, kalau di traktor ada besi yang besar bulat. Iya, Pak. Ya. Besi yang besar bulat seperti ini. Di sini adalah ulinya. Nanti di sini bahannya, ya. Ini besi yang besar bulat ini, itulah dia roda gila. Tapi bukan gila beneran. Ya. Roda gila namanya flywheel. Karena fly itu kalau fly itu kan mabuk. Ya, mana pernah mabuk? Jangan ya. Nanti kau fly-flyan. Ya. Tapi kalau di sini ada juga roda gila.
flywheel itu tadi bapak tunjukkan. Ya, itulah pemberat. Ya. Kemudian field system assembly atau sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar itu mulai dari tangki, kemudian kan ini. Ya. Tangki. Kalau ini tangki bahan bakar, kemudian di sini ada tadi, kalau di rakot di sini ada saringan sok, saringan minyak, atau fuel. terus ini di sini. Ini arah kemana? Pompa injek, ini injection pump, atau pompa injeksi, pompa injeksi, ya, ini pompa injeksi, Dari pompa injeksi. kemudian bisa pipa, Nah, ini mesin, di bawahnya kan mesin kan, kemudian sampai di sini, ini masuk ke nozzle, ini ke piston, ya, ini pistonnya bergerak lurus karena dia datar horizontal. Ya. ini masuk ke nozzle. Itulah yang disebut dengan sistem bahan bakar. Mulai dari tangki, saringan bahan bakar, bukan pompa injeksi. Kenapa harus disaring dulu? Yang masuk ke pompa injeksi itu supaya nggak ada partikel-partikel kecil atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam pompa injeksi. Kalau ada kotoran masuk ke pompa injeksi, itulah yang sering terjadi pada motor diesel itu. Pompa injeksinya itu ngadat, starter nggak mau hidup karena pak kotor. Paham ya? Atau di tengkol payah hidupnya kalau nggak masuk angin tadi, ya dikerokin. Kalau nggak pakai Partikel ini banyak kotor. nyumbat di pompa injeksi. Nah, kemudian masuk ke nozzle. Karena nozzle juga kecil, ujungnya seperti ujung jarum, supaya dia nyemprotkan bagus. Di situ ada sistem pegas. Pegas itu per, ya. Tapi pengertian pegas itu biasanya kalau pegas itu seperti ini, ya. Kalau per itu gini, kayak mobil disusun banyak ke bawah, ya kan. Nah, ini per mobil. Per, kalau ini pegas, artinya ketika dia ditekan dia balik. Sama dengan per, ketika diberi beban di sini, ya kan, melawan, membalik. Paham ya? Iya. Sampai di sini ada yang belum paham, tolong ditanyakan sama bapak tentang yang 8 item ini atau 8 poin ini. Ada yang belum pahami? Tadi blok silinder itu sama dengan blok mesin. Nah, kepala silinder itu sama dengan sel. Kemudian piston selektif itu tadi bapak tunjukkan yang mana? Piston dan apa namanya kalau bahasanya kayak ini? Tiang sokar. Ya, bahasa bengkelmu di sini ini sokare, ini sokar ya ini ya, tiang sokar. Kalau di Jawa seker. Yang seker ini. Ya. Ini pistonnya. Paham ya? Ini nomor 3 ini. Ya, nomor 3. Kemudian poros atau pensak. Bahasa kerennya pensak. Bahasa keren dari kampung saya pensak. Kalau di kampungmu ya prosekol ya. Paham ya? Oli, tempatnya oli, kemudian rantai TB itu nanti berhubungan dengan roda-roda gigi, ya. Kemudian ada flywheel, roda gila, bukan roda gila, ya, ingat ya, roda gila yang besar tadi. Kemudian sistem bahan bakar. Ada pertanyaan? Bapak izinkan untuk bertanya, jangan
juga punya bagian pendingin. Nah, pendinginnya apa saja lihat ini, ya. Kalau dibesarkan nanti blur, ini seperti nampak ya? Nampak. Oke. Komponen dasar sistem pendingin itu pertama water pump. Water pump itu adalah pompa air. Di mana pompa air? Diesel itu punya radiator nggak? Ya, punya radiator kan? Di sebelah tangki ada radiatornya kalau mesin traktor ya. Di sebelah tangki karena kita yang kita pelajari mesin traktor, dieselnya traktor, ya satu silinder saja. Maka ada pompa airnya. Itu apa? Memompakan air yang ada di dalam tabung tampungan untuk pendinginan. Oil cooler ini tahu apa? Kalau saringan udara itu biasanya dia ada pendinginnya ya, ada olinya. Saringan udara kering atau yang menggunakan oil cooler. Nah, kemudian itu untuk menyerap oil cooler yang lain, ya bentuknya yang lain. Itu pelumas itu biasanya untuk mendinginkan pada dinding-dinding piston. Oli yang ada itu oil cooler. Kemudian lubang-lubang pada engine block dan cylinder head. Pernah nggak lihat mesin begitu dibongkar, dia ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang itulah tempat air masuk ke dinding silinder. Contoh, kalau ini piston, ya. Kemudian ini silindernya ada. Di silindernya ini ruang bakar tadi, ya. Kalau kita lihat dari atas ini, mesin itu punya satu piston, ya. Kalau kita tarik X-nya, kelihatan pistonnya kan. Kemudian di sini ada lubang-lubangnya. Nah, begini. Ya. Lubang inilah tempat sirkulasinya air. Nah, dinding-dinding ini itu namanya water jacket. Artinya apa? Water jacket itu dinding-dinding yang ada pada piston di luar piston itu. Contoh, kalau kita masuk ke dalam drum, ya kan? Drum itu dimasukkan di dalam bak. Paham? Drum itu masuk ke dalam bak, tapi ada isi orang di dalam. Nah, sekitaran drum yang ada airnya itu, itulah dinding silinder, ya. Itu adalah water jacketnya. Paham ya? Nah, kemudian temperatur regulator dan rumahnya nomor 4. Ini ada temperatur regulatornya sama rumahnya, ya. Kemudian tadi yang disebutkan nomor 3, ini dia di sini posisinya, ya. Itu yang disebut dengan oil yang nomor 2 oil cooler, yang nomor 3 lubang-lubang pada dinding silinder. Ya. Kalau dilihat dari atas, ini kan sudah dipotong nih kan. Kemudian nomor 5 radiator. Mana radiator nomor 5 di sini? Ini yang besar ini kan nomor 6 radiator cap atau tutup radiator ya. Diisi air dari sini, tadi di sini masuk, maka di sini ada water pump. Water pumpnya nomor 1 ini. Artinya ketika air yang ada di dalam radiator ini dipompakan oleh pompa air, dia akan masuk ke sini ke lubang-lubang yang seperti ini di dalam silinder. Paham ini? Kok kesulitan tuh? Hah? Belum makan? Udah? Sama. Ya. Kemudian hose serta pipa-pipa penghubung. Hose itu adalah pipa-pipa atau selang-selang. Pernah nggak lihat radiator? Terus ada selang-selang airnya. Itu yang disebut dengan hose atau pipa-pipa penghubung. Ya. Nah, ini data pustaka. Ya. Sumber-sumbernya dari mana kita ambil? Kita lihat. Ya. Kemudian thank you. Ya. Selamat.
Nah, kita lihat ya. Tadi udah dimulai. Tadi udah kalian saksikan pembelajarannya. Sekarang sebelum kita mulai diskusi, tonton video ini baik-baik nanti untuk menuju ke RKP ini. Artinya kepada tugas ya. Nah, kita tonton ini baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu proses yang terjadi ya. Ini pembakaran, kemudian terjadi pembuangan, kemudian pengisapan warna biru. Ini connecting road seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini cylinder block ya. Ini valve itu katup. Ini saluran masuk. Nah, kemudian terjadi kompresi, terjadi pembakaran, terjadi pembuangan. Ini masuk lagi, pengisapan lagi, ya. Ini TMA, ini TNB. Ya, titik mati atas, titik mati bawah. Ya, kita lihat lagi. Udara masuk, disedot, berhenti di bawah. Ya. Kemudian terus terjadi kompresi, terjadi buang. Begitulah selanjutnya. Ya. Nah, yang terjadi di sini kita lihat, ya. Nah, ketika piston lurus, ini sudah berada pada titik mati atas. Ya. Ini terjadi pembakaran. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Ya. Lihat pembakarannya. Nah, ketika beberapa saat pada saat dia berada tadi di sini, nah ini sekarang hasil pembakaran didorong keluar. Katup pembukaan, katup bom terbuka. Nah, ya. Ya. Ini iklan. Ya. Inilah prosesnya. Terus menerus terjadi ya. Nah, seperti itu dia. Begitulah siklus yang terjadi pada motor diesel. Ya. Sampai di video tadi ada yang mau bertanya? Nah, dari pembelajaran tadi, video tadi, nanti bisa kalian simpulkan apa yang terjadi dengan piston. Begitulah kerja piston ini sejak apa? Nanti kita ulang lagi ya, biar paham. Jelas ya. Ini adalah gambar mesin mobil Isuzu ya. Kita lihat. Nah, itu ada power steering, ada radiator, ada filter solar. Nah, ini dia mobilnya Isuzu Panther. Ya, salah satu contohnya. Ini kemudian mesin-mesin yang ada di pabrik, kita lihat sistem kerja mesin di pabrik, mesin pabrik makanan. Ya. Nah, cara kerjanya dilihat. Ini piston yang tadi.
Ini kabutnya turun naik, piston turun bergerak, ya, turun naik. Nah, ini sejarahnya mesin diesel, ya. Ini motornya Renault diesel, ya. Dari mana? Politeknik Unik atau Jerman, ya. Nah, ini yang diapakan adalah mesin kereta api, ya. Dengan cara apa? Lihat gerakan pistonnya, lihat. Ini piston. Nah, ya. Ini pengujiannya. Ketika ditekan, ya, tadi pakai tangan, kemudian ada bahan bakar karena suhunya tinggi, dia terjadi ledakan, ya. Ini gambarnya gelap. Ditengoknya apa ya bakarnya itu? Gelap pistonnya. Seperti itu motorcycle yang berputar tadi motorcycle-nya. Itu pistonnya terus bergerak. Paham ya? Apa? Ini pengujian-pengujian yang dilakukannya. Nah, yang gini-gini, ini dia. Langsung dengan lagi. Nah, yang gini-gini, ini dia. Jadi ini kan begini. Ya ditekan apa? Apa ada ini? Ini. Yang ditekan ini. Ini ada batangnya, ada sambungannya ke atas. Connecting root batang penekan, ya. Ini di atasnya ada lagi. Jadi nanti dia begini. Ya. Katakan seperti ini, ya begini. Ya. Ini gini terus. Ya ditekan ini. Naik turun. Paham ya? Ombak. Ini mesin kapal, ya. Ini bagian-bagiannya, ya. Di piston yang bergerak tadi terus diputar, ya, terus diputar, dan kita ada pos yang bawah. Nah, ini, itu dia. Pos yang bawah seperti itu, ada pistonnya. Ya. Nah, ini silinder block atau block seat. Ini injektor, ini camshaft. Camshaft tadi yang berhubungan dengan ini. Ya. Kalau kita buka semua, nanti nampak. Nah, itu ya. Lihat gambar yang turun naik itu kan kleknya kan? Ya. Lihat. Ini gambar apa ini? Itu pemanas. Jadi kalau ada di dalam mesin diesel itu ada pemanasnya. Sebesar ini dia. Tadi dititipkan kan? Ditaruh di dalam sampingnya nozzle. Di samping nozzle ditaruh pemanas. Jadi suhunya sampai di ini gambar mobil sedan. Oh, balap. Klan. Sedan klan. Nah, mesinnya apa? Belajarnya belajar mesin, lanjutkan mesin. Nah, ini yang jelasnya dikit. Kalau dia 4 pistonnya, ini gambar dari atas ya, lihat piston 1, 2, 3, 4. Ya. Posisi on. Lihat. Ini yang Bapak bilang tadi pemanas. Dia seperti busi bentuknya, sebesar ini aja. Kalau yang kecilnya segini, ya. Pemanas itu memberikan suhu supaya ketika temperaturnya tinggi bahan bakar dapat terbakar. Nah, dia nggak pakai busi, ya. Ini lihat pemanasnya sampai merah, warnanya merah. Ini di atas piston posisinya pemanasnya. Nah itu dia bisa dilihat kalau di mobil. Ini pengujian.
tadi TMA juga TMB-nya. Jadi TMA dan TMB tadi yang sesuai dengan contoh soal yang dihitung langkahnya adalah panjang langkah dari TMA ke TMB. Panjang langkahnya ini. Ini perhatikan lagi. Di contoh soal tadi panjang langkahnya TMA ke TMB 45 mm. Pas-pasnya segini dia. Kecil ya. Ini perbandingan kompresinya 15 sampai 25 berbanding 1. Maka kompresi mesin diesel itu lebih tinggi daripada mesin bensin ya. Di bensin lihat yang ini diesel ya. Nah ini pemanas, gambaran pemanas tadi. Lihat aja, ini gambar piston lagi ya. Pemanasnya tadi. Perhatikan itu adalah piston. Nah, yang kita disebutkan rantai timing kita buang sebelah sedikit. Nah, ini lihat, ini berputar. Rantai timing itu putar apa dia? Nah, ini supaya dia bergerak begini. Itu rantai timingnya fungsinya di situ. Kalau dia menggunakan bel, ya, biarnya rantai ya. Ini yang diputar supaya dia ini bergerak terus, ya. Ini gambarnya lihat asap. Ya. Maka ada masalah berarti kalau dia ngumpul asap sendiri. Ya. Ada masalah dengan mesinnya. Antara dua led ya atau ring ya. Nah, ini mobil yang udah terbarukan ini Pajero Sport. Ini Harley, ini Tiger 900. Ini Suzuki. Ya, jadi sampai di situ dulu. Karena ini nggak keluar suaranya, ya. Kita kembali dulu. Setelah ini kalian berdiskusi. Silakan refleksikan apa yang menjadi kesimpulanmu tentang motor diesel ini. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian dari tontonan video tadi ya, diskusikan seperti yang sudah Bapak sampaikan, diskusikan aja ya, mengalir seperti biasa aja ya. Boleh dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi.
silakan berdiskusi. Waktunya kira-kira ya 15 menit ya. Langkah ini kompresi apa bersama Jangan tutup mukanya. Oke, diskusi kita sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian peroleh dari hasil diskusi. Ya, nanti dipresentasikan oleh grup kelompoknya masing-masing. Siapa yang akan menyampaikan, silakan nanti. Kemudian kelompok yang lain mendengarkan. Ketika kelompok yang satunya menyampaikan, kelompok yang lain mendengarkan, maka nanti boleh memberikan tanggapan atau sanggahan pertanyaan kepada grup yang menyampaikan. Ya, begitu juga nanti sebaliknya secara bergantian ya, masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok mana duluan? Ya, kelompoknya kelompok 1 ya. Ya, silakan. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa satu motor diesel adalah salah satu tipe dari internal combustion engine atau CIG, yaitu melakukan pembakaran di dalam silinder. Di sini energi kimia dari bahan bakar langsung diubah menjadi tenaga kerja motor. Proses pembakaran berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai penggerak kerja. 2. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Robert Diesel dari Jerman yang pagi menerima paten pada 23 Februari 1893. 3. Motor bakar diesel berbeda dengan motor bakar bensin. Proses penyalaannya bukan menggunakan bunga api listrik. Pada langkah isar adalah udara segar yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu tolak hampir mencapai NA, bahan bakar diesel di dalam silinder. Terjadilah penyalaan untuk pembakaran. Pada saat udara masuk ke dalam silinder sudah bertemperaturi tinggi. 4. Sistem kerja diesel punya 4 fase langkah dalam satu siklus. 1 langkah besar, 2 langkah kompresi, 3 langkah usaha, 4 langkah buang. 5. Berdasarkan kapasitas sebuah mesin terkait dengan besarnya volume langkah piston dan volume kompresi atau longgaran. 6. Perbandingan kompresi atau compression ratio pada mesin pembakaran dalam internal combustion engine merupakan perbandingan antara kapasitas mesin, volume langkah piston dan volume ruang bakar. 7. Bagian utama mesin diesel adalah 1. Silinder blok atau mesin. 2. Silinder shell atau diesel. 3. Piston atau connecting rod. 4. Crankshaft atau valve ankle. 5. Oil pan atau starter. 6. Timing casing assembly. 7. Pelihan atau biasa disebut roda gilang. 8. Sistem bakar diesel. Itulah hasil diskusi kami kelompok 1 demikian yang kami sampaikan dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Dia Stefani. Ya, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi
dari hasil diskusi kelompok 1 tadi? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1 Ya. tentang fungsi dari sistem bahan bakar maupun diesel. Ya. Tolong beri kami penjelasan. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 4 yang disampaikan oleh Eldianus, ya, tentang prinsip dari apa? Ya, tolong dijelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, silakan. Bila kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan teman kami Eldianus tentang fungsi sistem bahan bakar, yaitu untuk mensuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Oke, itu jawabannya. Gimana? Ya, ya. Kemudian ada lagi. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 2. Ya, Arif. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang freehand atau koda gila. Jelaskan kepada kami fungsi freehand atau koda gila tersebut. Ya. Jelaskan fungsi dari flywheel, ya. Ya. Bahasa Inggrisnya Arif masih bagus ini. Ya. Siapa yang akan menjelaskan dari kelompok 1? Adli, ya silakan. Apa itu Adli? Inilah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perihal adalah suatu atau bisa disebut dengan roda gila. Pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Ya. Selain itu berfungsi untuk menyalakan mesin. Ya. Oke, itu aja ya. Hal ini terlihat pada bagian luar flywheel yang memiliki banyak mata gigi. Oke. Ya. Itulah penjelasan dari kelompok 2 kelompok 1 oleh Fadil, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Rani, silakan dari kelompok 3 ya. Baik, saya dari kelompok 3 menanyakan dikarenakan belum terlalu paham dengan pengertian motor diesel. Ya, ya belum terlalu paham katanya dengan apa itu motor diesel. Coba jelaskan dulu, siapa yang menjelaskan? Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada teman kami Rani yang telah bertanya kepada kami tentang motor diesel. Motor diesel adalah satu tipe dari internal combustion engine, yaitu motor dengan pembakaran di dalam silinder. Motor diesel juga memakai bahan bakar solar. Oke. Ya, itu Rani jawabannya dari kelompok 1 katanya motor diesel itu adalah motor yang putaran dalam, ya, yang menggunakan bahan bakar solar. Paham ya? Ya. Yang selanjutnya adalah ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau gitu kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Saya Pak. Ya, Ika Adriana. Silakan. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Dari hasil diskusi kami dapat menyampaikan kepada kita semua, yaitu 1. Motor diesel disebut juga motor bakar atau mesin pembakaran dalam karena pengubahan tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanik dilaksanakan di dalam mesin itu sendiri. Di dalam motor diesel terdapat torak yang mempergunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak bolak-balik atau translasi. Di dalam silinder itu terjadi pembakaran antara bahan bakar solar dengan oksigen yang berasal dari udara. Gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran mampu menggerakkan torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penggerak. Gerak translasi yang terjadi pada torak menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya gerak rotasi tersebut mengakibatkan gerak bolak-balik torak. 2. Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses
di bawah TNB. Udara, ingat yang dihisap pada mesin diesel adalah udara saja. Dihisap melalui katup atau saluran hisap, sehingga katup hisap dalam kondisi membuka dan katup buang dalam kondisi tertutup. 2. Langkah kompresi. Cara kerja mesin diesel pada langkah kompresi ketika tora atau piston bergerak dari TNA menuju TNA. Udara murni tersebut dimanfaatkan atau dikompresikan sering dengan bergeraknya piston ke TNA. Posisi katup hisap dan katup buang tertutup. Dengan kompresi ini, maka suhu udara dan tekanan udara meningkat atau naik drastis. 3. Langkah usaha. Cara kerja mesin diesel pada langkah usaha. Meneruskan langkah kompresi, kemudian menerapkan derajat sebelum piston mencapai TNA. Bahan bakar telah disemprotkan untuk diinjeksikan oleh masuk ke dalam ruang bakar sehingga bercampur dengan udara ketekanan tinggi dan suntik disalin. Maka terjadilah pembakaran. Pada langkah usaha ini, piston mulai bergerak dari TNA ke TNB akibat adanya dorongan mengerjakan proses pembakaran. Pada saat terjadi pembakaran terpisah dan katup buang, keduanya menutup. Namun di akhir atau menjelang akhir langkah usaha, katup buang mulai membuka. 4. Langkah buang. Cara kerja mesin diesel pada langkah buang ketika piston akan sampai atau menjelang sampai di TNB, katup buang mulai terbuka sehingga gas sisa hasil pembakaran tersebut dan kemudian piston bergerak lagi dari TNB ke TNB, mendorong gas sisa pembakaran keluar sehingga besi dan gas sisa pembakaran. 7. Bagian utama mesin diesel adalah silinder blok atau blok mesin, silinder head, piston, crankshaft, oil pan, dimining fan assembly, flowhead, sistem bahan bakar diesel. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Demikian yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Oke, itu tadi hasil dari yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1, 3, dan 4 yang mau menanggapi siapa kira-kira? Ya Pak. Ya, silakan Angga. Baiklah, kami kelompok Harap sini. Orangnya di sini nih. Nah, iya. Baiklah, kami kelompok 1 menanggapi yaitu tentang langkah kompresi. Coba teman kami kelompok 2 jelaskan tentang langkah kompresi tersebut. Ya. Jadi Angga dan kelompok 1 menanyakan supaya menjelaskan kelompok 2 ini menjelaskan tentang langkah kompresi. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, silakan Arif. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaannya. Teman kami yaitu dari Angga, cara kerja mesin diesel pada langkah kompresi ketika orang piston bergerak dari TNB menuju TNA. Dalam unit tersebut dimanfaatkan atau dikompresikan seiring dengan bergeraknya piston ke TNA. Posisi kaki hisap dan kaki buang. Dengan kompresi ini maka suhu udara dan tekanan udara meningkat atau naik drastis. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Ya. Itulah sanggahan pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang dijawab oleh Arif. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, Ya, silakan. Kil. kami dari kelompok 3 masih belum memahami tentang langkah usaha dan tolong kawan-kawan dijelaskan lagi tentang langkah usaha tersebut. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman saya bernama Kiel. Cara kerja mesin diesel pada langkah usaha, bahan bakar solar disemprotkan atau diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Kemudian bercampur dengan udara bertekanan tinggi dan suhu tinggi dan terjadilah pembakaran. Karena adanya semprotan
bahan bakar dari nozzle. Nah, puas, Kim. Jawabnya, ya. Ada lagi kah yang ingin menanyakan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan kepada kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan kelompok 3? Ya, silakan Rani. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Dari hasil diskusi, kami dapat menyampaikan kepada kita semua, yaitu 1. Konsep pembakaran pada motor diesel adalah melalui proses penyalaan kompresi udara pada tekanan tinggi. Pembakaran ini dapat terjadi karena udara dikompresi dari ruangan dengan perbandingan kompresi jauh lebih besar daripada motor bensin. 2. Motor bakar diesel berbeda dengan motor bakar bensin. Proses penyalaannya bukan dengan menggunakan bunga api listrik. 3. Dari hasil pengamatan kami pada video tadi, yaitu secara umum mesin bensin dan mesin diesel itu mempunyai prinsip kerja yang sama, yaitu intercombustion. 4. Apabila campuran bensin dan udara terkonsentrasi tertutup, itu menghasilkan daya ekspansi yang mendorong mesin ke bawah. 5. Mekanisme itu terdiri dari batang piston dan gas atau power. 6. Yang membedakan mesin bensin dan diesel adalah bahan bakarnya. Tapi karena perbedaan ini, maka alur kerja mesin diesel sedikit berbeda dengan mesin bensin. 7. Mesin diesel menggunakan gas. Ketika udara dikompresi, maka suhunya akan naik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya itulah hasil yang disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian ada nggak yang ingin menyanggah atau menanyakan kepada kelompok 3 tentang hasil diskusi yang sudah disampaikannya? Saya Pak, Ya, silakan. kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3 tentang video yang ditonton tadi tentang mesin diesel. Siap. Ya, terima kasih. Oke, siap. Ya, bagus untuk lihat. Ya, tentang apa yang telah ditonton tadi katanya kan, apa keterangannya yang kalian dapatkan? Siapa yang menjawab? Siap, saya Pak. Ya, silakan Isman. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kawan kami bersama Giat. Baik, mekanisme engkol dari batang piston dan crankshaft atau disebut force engkol. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, yang membedakan mesin diesel dengan mesin bensin hanyalah pembakarannya. Jadi motor diesel menggunakan solar dan mesin bensin menggunakan bensin. Yang ketiga, mesin diesel menggunakan hukum Charles yang disebut dengan ketika udara dikompresi maka suhunya akan naik. Baik, gitu Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada lagi yang ingin bertanya tentang apa yang disampaikan para kelompok 3 tadi? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti paham ya apa yang disampaikan kelompok 3 ya? Apa sekali lagi? Oke, sekarang kita beralih kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Saya Pak. Silakan. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pada dasarnya sistem kerja mesin diesel punya 4 fase langkah dalam satu siklus yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Langkah hisap. Langkah hisap yaitu tarik bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB udara. Ingat, yang dihisap pada mesin diesel adalah udara saja. Dihisap melalui katup atau saluran hisap, sehingga katup hisap dalam kondisi membuka dan katup buang dalam kondisi tertutup. 2. Langkah kompresi. Cara kerja mesin diesel pada langkah kompresi ketika tarak atau piston bergerak dari TMB menuju TMA. Udara murni tersebut dimampatkan atau dikompresikan seiring dengan bergeraknya piston ke TMA. Pastikan bentuk hisap dan bentuk buang tertutup dengan kompresi ini, maka suhu udara dan tekanan udara meningkat atau naik drastis. 3. Langkah usaha. Cara bekerja mesin diesel pada langkah usaha meneruskan langkah kompresi, kemudian beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA. Bahan bakar solar disemprotkan atau diinjeksikan oleh pengabut ke dalam ruang bakar sehingga bercampur dengan udara bertekanan tinggi dan suhu tinggi tadi, maka terjadilah pembakaran pada langkah usaha ini.
piston melalui bergerak dari TMA menuju TMB akibat adanya dorongan hasil ledakan proses pembakaran pada saat terjadi pembakaran tersebut tidak dan tutup ruang kedua yang ditutup. Namun di akhir akan menjelang akhir langkah saat tutup mulai membuka. 4. Angka buang kerja mesin diesel pada angka buang ketika piston akan sampai atau menjelang sampai di TMB. Tutup buang mulai terbuka sehingga gas sisa hasil pembakaran terbuang dan kemudian piston bergerak lagi dari TMB ke TMB mendorong gas sisa pembakaran keluar sehingga bersih dari sisa pembakaran. Berbagai keuntungan milik motor diesel adalah tanpa besi, bahan bakar lebih murah dan irit, penggunaannya efisien karena sama cepat, tidak ada karburator yang memungkinkan seluruh bensin. Sedangkan kerugiannya adalah membutuhkan tenaga listrik yang besar sehingga dibutuhkan aki bervoltase besar. Suara mesinnya lebih kencang daripada mesin bahan bakar bensin. Lebih mahal harga mesinnya karena butuh ekstra ruang bakar yang lebih besar dan tebal untuk mengantisipasi tekanan yang besar dari resiko kerusakan mesin. Besar apabila mengalami kehabisan bahan bakar. Dengan tenaga besar yang dihasilkan serta efisiensi BBM yang irit, mobil berbensin diesel sering diaplikasikan pada kendaraan besar dan berat. Sedangkan pada kendaraan pribadi mesin diesel disesuaikan karena butuh mesinnya dan mengurangi tenaga bermesin bensin, baik tenaga maupun konsumsi bahan bakarnya. Demikian dapat kami sampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Itulah tadi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Siapa yang ingin menanyakan kepada kelompok 4 tentang hasil diskusi yang telah disampaikan? Siap saya. Ya, silakan dari kelompok 3, Isman. Baik, ambil kelompok 3. Kiranya kelompok 4 menjelaskan tentang video yang sudah ditonton tadi tentang memilih keuntungan motor diesel. Baik Pak. Ya. Ya, pertanyaannya adalah apa keuntungan ya memilih motor diesel? Yang pertanyaan dari kelompok 3. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan ada ke sana. Berbagai keuntungan memilih motor diesel Yaitu tanpa busi, bahan bakar lebih murah, dan irit penggunaannya. Coba. ya oke. Apa? Tanpa busi, ya, bahan bakarnya kiri, kemudian penggunaannya torsinya tinggi, ya, itu lebih bebannya lebih banyak atau lebih besar bisa dibawa oleh mesin diesel, ya. Demikian penjelasan dari Faisal tadi di kelompok 4. Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik Pak. Ya, silakan. Adalah kami dari kelompok 1 mohon kiranya kepada kelompok 4 untuk menjelaskan kekurangan memilih motor diesel. Ya, kalau tadi ditanya apa keuntungannya memilih motor diesel, sekarang ditanya apa kelemahannya kalau kita milih motor diesel. Siapa yang menjawab? Silakan, ya. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab. Kekurangannya adalah membutuhkan tenaga listrik yang lebih besar. Suara mesin lebih kencang daripada mesin bahan bakar bensin. Dan lebih mahal harga mesinnya karena butuh ekstra ruang bakar lebih besar. Oke, ya. Itulah jawabannya. Ada lagi? Ada ya? Oke. Kalau begitu sesi kita menyampaikan hasil diskusi sudah selesai. Nah sekarang siapa di antara kalian ya dari masing-masing kelompok yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan? Ya, nanti tolong sampaikan siapa dari kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, 4 hasil kesimpulan dari kelompok 1. Siapa akan bacakan? Siapa? Kelompok 1 siapa yang akan membacakan hasil kesimpulannya?
Ya, silakan. Motor diesel adalah salah satu tipe dari internal combustion engine atau disebut dengan diesel. Motor diesel juga mempunyai bahan bakar yaitu solar. Motor diesel juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sudah Pak, menurut kami di Kompas 1 cuma dulu. Oke, siap. Ya. Menyampaikan hasil kesimpulan bahwa motor diesel itu ya punya kelebihan juga punya kekurangan. Ya, ada keuntungan, ada kelemahannya. Kemudian salah satu jenis dari internal combustion engine atau ICE ya. ICE itu salah satunya ya. Kemudian untuk kesimpulan oleh kelompok 2, kira-kira siapa yang akan menyampaikannya kesimpulannya? Baik, silakan direfleksikan. Baik, saya dari kelompok 2 ini menyampaikan kesimpulan menurut kami. Iya. Motor bakar diesel berbeda dengan motor bakar bensin. Proses penyalaannya dengan ledakan pengap listrik. Pada langkah diesel hanyalah udara segar yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu seorang mencapai DMH, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Penyalaan untuk pembakaran pada saat udara masuk ke dalam silinder sudah bertemperatur tinggi. Oke. Terima kasih. Ya, Yoga Priwayono sudah menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok 2 bahwa kesimpulannya pada motor diesel itu ya sama dengan motor bensin, cuman kalau pada motor bensin menggunakan pematik api dari busi dan kalau pada motor diesel itu menggunakan nozzle. Nah, udara yang dimanfaatkan adalah udara murni ya. Kemudian suhu yang dihasilkan sudah bertemperatur tinggi, tekanannya tinggi, maka terjadilah ledakan dalam ruang pembakaran. Itulah usahanya ya. Oke, terima kasih atas kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan? Pak, Ya, silakan Putra. kesimpulan dari kelompok 3 adalah 1. Secara umum mesin bensin dan mesin diesel memiliki prinsip kerja yang sama atau internal combustion Ya. atau pembakaran di dalam silinder. 2. Yang membedakan mesin bahan bakar bensin dan diesel hanyalah bahan bakarnya saja. Ya. Kerja mesin diesel sedikit berbeda dengan mesin bensin, yaitu solar memiliki titik nyala yang sangat tinggi. Oke, ya, terima kasih Putra. Terima kasih Putra sudah menyampaikan bahwa kesimpulan dari kelompok 3 intinya adalah bahwa mesin diesel itu ya memiliki bahan bakar solar. Nah, solar itu memiliki titik nyala yang tinggi ya. Pada suhu 51 derajat Celcius dia sudah terbakar ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang akan menyampaikan hasil kesimpulan? Saya Pak. Silakan. Ini kayaknya ketua kelompoknya ini. Ya, silakan. Kami kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari motor diesel, yaitu keuntungan dan kerugian dari motor diesel. 1. Keuntungannya tanpa busi keuntungannya tanpa busi dan bahan bakar lebih murah dan irit penggunanya. Efisien karena tanpa spek, tidak ada karburator yang memungkinkan seluruh bahan bakar terbakar habis tanpa bisa, sehingga mesin jauh lebih awet daripada mesin bensin. Sedangkan kerugiannya Ya, membutuhkan tenaga listrik yang tinggi dan suara mesinnya lebih kencang. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dengan demikian hasil diskusi kita sudah kita sampaikan. Kemudian kesimpulan juga kita sudah menyampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa apa dari semua yang telah sampaikan, ya, bahwa motor diesel itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah tanpa busi, bahan bakar lebih murah,
penggunaannya efisien, tanpa spark, ya, tanpa knocking, ya, tidak ada karburator di situ. Kemudian kelemahannya adalah pertama membutuhkan tenaga listrik yang memang besar, ya, berarti di situ membutuhkan aki yang lebih besar voltasenya. Yang kedua adalah suaranya memang lebih bising daripada motor bensin. Kemudian yang terakhir adalah harga tentu lebih mahal, ya. Kita lihat beberapa mesin diesel itu. Kalau kita beli mesin diesel, harganya itu saya 3 juta. Mungkin kalau mesin diesel untuk listrik, ya, untuk genset listrik biasa dipakai untuk kalau kita mati lampu, paling-paling harganya sekitar 1 juta sekian. Kalau diesel itu 3 jutaan, ya. Kira-kira seperti itu harganya perbedaannya. Jadi itulah yang bisa Bapak simpulkan, bisa Bapak refleksikan. Nah, kemudian sebelum kita menuju untuk mengidentifikasi lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan, coba ditunjukkan LKPD-nya. Ya. Ya, itu LKPD yang ada pada kalian. Itu tolong dikerjakan, ya. Dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk masing-masing kelompok kira-kira 10 menit satu kelompok. Ya. 5 sampai 10 menit. Nanti di sana kalau sudah Bapak siapkan untuk identifikasi motor diesel. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah ada pada di LKPD, ya. Tolong dilaksanakan. Yang pertama mungkin Bapak kasih kesempatan dulu untuk kelompok 3 dulu, ya. Kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 3. Jadi untuk yang lain, ya, kalian tetap di sini dulu sebentar, ya, standby. Ya, ini tangki bahan bakar buka. Ini tempat mengisi bahan bakar. Dan ini ada Radiator. radiator. Baik, ini radiator. Bisa dilepas. Bisa dibuka. Pendinginnya air. Baik, selanjutnya ini adalah knalpot. Ini knalpot, pembuangan bahan bakarnya, dan ini adalah saringan hawa. Ini bisa dibuka. Baik, nah, nih seperti inilah dalamnya. Dalamnya ada saringan. Ada saringan, inilah saringannya. Baik, tutup. Baik, di sini ada filter, tangki bahan saringan bahan bakarnya di sini ada, dan di sini ada deksel. Di sini ada deksel, tuas kompresi. Nah, ini tuas kompresi untuk mengengkol. Nah, baik. Ada nozzle. Baik, di sini juga terdapat nozzle. Nih, nozzle. Bawah deksel ada piston. Dan dalam deksel ada deksel ada piston. Dalamnya, dalam deksel kalau kita buka ini terdapat piston. Baik. Ini apa ini? Ini blok Pak. Blok mesin. Ini tempat mengisi oli. Oh ya. Dan coba kita nyalakan dulu. Kontrol. Ini. Taruh ini. Tarik ke belakang ya. Pelan matian. Masukkan dulu. Putar aja, putar, masukkan. Nah, putar ya, jangan putar. Tarik tuh. Putar. Tuh. Kurang kencang.
Ya itu pas banda, tarik ya. Dan di sini pun ada roda gila. Dan ini lambat. Dan ini roda gilanya. Yang berputar. Tinggal dioperasikan, ditulis di hasil dulu ya. Oke. Ini adalah tangki untuk tempat bahan bakar atau solar. Isinya solar. Dan ini adalah radiator. Isinya air. Ini kau ini Rahmat Nuryadi pegang lah ini. Siapa yang nyatat itu? Saringan filter minyak. Dan ini adalah bak mesin. Ini untuk bak mesin untuk pengisi oli. Dan ini pompa injeksi saluran ke nozzle. Terus Dan ini saringan udara. Nah, ini contoh dalamnya. Bantulah salah. di dalam di bawah deksel ada piston. Di bawah deksel ini ada piston. Dan ini roda gila. Dan bambet. Bila mau menghidupkan mesin, kompres harus ditarik. Tarik dulu. Nih, Dan kompres ditarik dan mulai diengkol. ya engkol. Itu bukan, Pak? Itu kan. Yang kencang. Wah. Oke, sip. Mantap. Kita sambil situ aja videonya dulu. Dari hasil identifikasi kalian, ya, silakan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kalian lakukan identifikasikan tadi. Ya, silakan sampaikan apa hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulannya aja. Baik, Ya, ini Pak, ya, hasil pengujian ya, yang terdapat tangki bahan bakar, ya, dan selanjutnya radiator, ya, knalpot, saringan hawa, deksel, tuas kompresi, nozzle, piston, roda gila, bombet, bak mesin, dan di bawah bak mesin terdapat tempat oli. Siap. Kesimpulannya, setelah itu kami menguji traktornya dan hasilnya hidup dan menyala. Yang membedakan mesin bensin dan mesin diesel adalah bahan bakarnya. Oke, ya, sudah Pak. Siap. Mesin diesel dari kelompok 4 tangki kami mendapatkan tangki bahan bakar, bak radiator, filter solar, bak mesin, pompa injeksi, nozzle, deksel, dan di bawah deksel di dalam bak mesin ada piston, kemudian di bak mesin ada tempat pengisian oli, kemudian di samping roda kiri ada roda gila dan bambet set, kemudian kami menghidupkan motor diesel dan hasilnya menyala. ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, keuntungan dan kekurangan motor diesel. Keuntungannya adalah tanpa busi bahan bakar lebih irit karena tanpa spek, dan kekurangannya membutuhkan tenaga listrik yang besar sehingga dibutuhkan aki bervoltase besar. Ya, oke, terima kasih.
Jadi selanjutnya kalian melakukan evaluasi tadi ya. Kemudian kita sepakati kapan kira-kira bisa kalian kumpulkan tugas tersebut ke Google Classroom. Besok? Besok hari Minggu? Bisa ya? Hari Senin ya? Oke, kalian masukkan itu ke Google Classroom ya. Nanti di-upload ke sana. Sepakat ya? Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, kita tutup, maka Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan adalah tentang pengoperasian motor diesel. Ya, prinsip kerja motor diesel sudah kami pelajari. Maka selanjutnya adalah untuk minggu depan pengoperasian motor diesel. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Silakan. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Silakan dia. Ya, gerak. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, para doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bicara pada Bapak Guru. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya. Demikianlah ya pembelajaran kita hari ini tentang prinsip kerja motor diesel dan mengidentifikasi bagian-bagian utama motor diesel. Tadi sudah kalian lakukan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pembukaan, kemudian intinya tadi berdiskusi, kemudian mengidentifikasi traktor motor diesel, dan selanjutnya sudah kalian refleksikan dan evaluasinya kalian kerjakan dan disepakati nanti hari Senin dikumpulkan kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan